Baik, perkenalkan saya Ain Lutfia dengan NIM 252. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS statistik. Jadi yang pertama, kita konekkan dulu minimalisme terhadap kesejahteraan keuangan, kemudian kebahagiaan terhadap kesejahteraan keuangan, dan frugal living terhadap kesejahteraan keuangan. Setelah itu, kita uji yang pertama yaitu outer model. Kita klik calculate, PLSM, start calculation. Kemudian kita pilih yang outer loading. Nah, di sini muncul hasilnya. Dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa indikator yang nilainya berwarna hijau itu memiliki loading yang cukup baik. Berarti artinya memenuhi syarat. Kemudian yang berwarna merah itu memiliki nilai kurang dari 0,70, yaitu 0,60 itu dianggap cukup, dan 0,50 yang masih dapat diterima. Selanjutnya, pengujian yang kedua, yaitu average variance extract. Kita pilih yang construct reliability and validity. Nah, ini keluar hasilnya. Pada tabel ini menunjukkan 3 variabel itu nilainya berwarna merah. Yang pertama yaitu frugal living dengan nilai 0,385, kemudian kesejahteraan keuangan dengan nilai 0,294, minimalisme dengan nilai 0,450, dan yang berwarna hijau yaitu kebahagiaan 0,562. Berarti dapat dikatakan bahwa frugal living, kesejahteraan keuangan, dan minimalisme itu dianggap tidak valid karena nilainya kurang dari 0,50. Sedangkan kebahagiaan itu dianggap valid karena nilainya di atas 0,5. Selanjutnya, validitas diskriminan, yaitu yang pertama cross-loading. Kita buka yang diskriminan validity, kemudian cross-loading. Nah, di cross-loading ini kita melihat korelasi antara indikator dengan konstruksinya itu lebih besar daripada indikator pada konstruk variabel yang lainnya. Jadi misalnya frugal living ini nilainya kan lebih besar dari kebahagiaan, kesejahteraan, dan minimalisme. Misalnya 0,58 itu lebih besar dari 0,22, lebih besar dari kesejahteraan yaitu 0,261, atau minimalisme 0,216. Selanjutnya kita lihat pada yang kebahagiaan. Di sini kebahagiaan nilainya 0,739 itu lebih besar dari frugal living yaitu 0,379, kesejahteraan keuangan 0,479, dan minimalisme 0,41. Begitu juga seterusnya. Kemudian kesejahteraan keuangan. Sini kita lihat yang tabel ini. Itu nilainya 0,655, itu lebih besar dari 0,229, kebahagiaan 0,568, dan minimalisme 0,122. Selanjutnya yang terakhir yaitu minimalisme. Di sini minimalisme, kita lihat tabel yang ini, itu nilainya 0,55, jelas lebih besar dari frugal living, kebahagiaan, dan kesejahteraan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu Werner-Lager. Ini kita pindah yang Werner-Lager yang ini. Nah, di sini muncul hasilnya. Di sini bisa dilihat bahwa akar kuadrat AVE dari frugal living yaitu 0,620.
Dan korelasi frugal living terhadap kebahagiaan yaitu 0,426. Kemudian korelasi antara frugal living dengan kesejahteraan keuangan yaitu 0,466. Frugal living terhadap minimalisme yaitu 0,557. Semua nilai korelasi antara frugal living terhadap kebahagiaan, kesejahteraan keuangan, dan minimalisme itu lebih kecil dari 0,620. Berarti validitas diskriminannya itu terpenuhi. Kemudian untuk kebahagiaan yaitu akar kuadrat AVE-nya 0,750. Berarti korelasi antara kebahagiaan dengan frugal living yaitu 0,426. Kemudian kebahagiaan dengan kesejahteraan keuangan yaitu 0,631 dan kebahagiaan dengan minimalisme yaitu 0,268. Di sini berarti korelasinya lebih kecil dari 0,750. Berarti diskriminannya terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu kesejahteraan keuangan. Nilai kuadrat AVE-nya 0,542. Kemudian korelasi kesejahteraan keuangan terhadap frugal living yaitu 0,466. Kemudian korelasi dengan kebahagiaan yaitu 0,631 dan korelasi dengan minimalisme yaitu 0,280. Berarti nilai korelasi kesejahteraan keuangan ini lebih besar dari akar kuadrat AVE yang ini 0,631. Kemudian validitas diskriminannya untuk kesejahteraan keuangan ini tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu yang minimalisme. Nilai akar kuadratnya 0,671 dan korelasi minimalisme dengan frugal living yaitu 0,557. Kemudian korelasi antara minimalisme dengan kebahagiaan 0,268 dan korelasi antara minimalisme dengan kesejahteraan keuangan yaitu 0,280. Kesimpulannya validitas diskriminannya terpenuhi karena nilainya lebih kecil dari 0,671. Selanjutnya, latent variable correlation. Sebentar. Latent variable, kemudian yang correlation. Nah, di sini latent variable ini kita bahas yang frugal living dulu. Frugal living ini berhubungan moderat dengan kebahagiaan dengan nilai 0,426. Kemudian frugal living juga berpengaruh moderat dengan kesejahteraan keuangan dengan nilai 0,466 dan frugal living berhubungan cukup kuat dengan minimalisme karena nilainya 0,557. Kemudian yang kebahagiaan berhubungan moderat dengan frugal living dengan nilai 0,426. Kemudian berhubungan cukup kuat dengan kesejahteraan keuangan karena nilainya 0,631 dan berhubungan rendah dengan minimalisme dengan nilai 0,268. Selanjutnya untuk kesejahteraan keuangan berhubungan moderat dengan frugal living dengan nilai 0,466 dan berhubungan moderat dengan kebahagiaan dengan nilai 0,631, berhubungan rendah dengan minimalisme dengan nilai 0,280. Selanjutnya untuk minimalisme sendiri berhubungan cukup kuat dengan frugal living dengan nilai 0,557, kemudian berhubungan rendah dengan kebahagiaan dengan nilai 0,268 dan berhubungan rendah dengan kesejahteraan keuangan dengan nilai 0,280. Selanjutnya, uji reliabilitas yang Cronbach-Alpha. Konstruk reliability. Yang ini. Nah, bisa dilihat, ini nilai frugal living pada Cronbach-Alpha-nya 0,900 dan composite reliability-nya
0,905, berada di atas 0,70, yang menunjukkan konsistensi internal dan reliabilitas yang sangat baik. Kemudian untuk kebahagiaan, Cronbach alpha-nya 0,803 dengan composite reliability 0,812, yang menunjukkan nilainya di atas 0,70, berarti sangat baik. Kemudian untuk kesejahteraan keuangan dengan Cronbach alpha 0,744 dan composite reliability-nya 0,796 menunjukkan di atas 0,70 dapat diterima dengan baik. Dan yang terakhir, minimalisme, yaitu dengan nilai Cronbach alpha 0,825 dan composite reliability 0,835 berarti di atas 0,70 dan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, ini sudah. Selanjutnya masuk ke dalam model yang kedua, yaitu validasi model fit. Yang pertama yaitu SRMR. Ini. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat. Nilai SRMR yaitu 0,095 yang berarti nilainya kurang dari 0,10. Bertanda bahwa model SRMR ini fit. Kemudian untuk DULF itu nilainya yaitu 7,401 yang berarti menunjukkan nilainya lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa model juga fit. Selanjutnya DG menunjukkan nilai 1,217 yang berarti di atas 0,05 yang bertanda model fit. Selanjutnya nilai NVI 0,598 itu menunjukkan bahwa mendekati 1 karena lebih dari 0,50. Selanjutnya kita masuk inner model yang kedua, yaitu signifikasi. Ini hasilnya. Ini bisa dilihat nilai p-value-nya. Frugal living terhadap kesejahteraan keuangan ini p-value-nya 0,000, berarti jauh di bawah level signifikan. Kemudian kebahagiaan terhadap kesejahteraan juga sama, 0,000, berarti jauh di bawah level signifikan. Dan minimalisme terhadap kesejahteraan keuangan dengan nilai 0,890, ini jauh di atas level signifikan, berarti tidak signifikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, effect size. PLS start calculation. Ini terus F-square. Kita lihat nilai yang F-square-nya. Di sini bisa dilihat bahwa frugal living memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Kemudian, kebahagiaan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Selanjutnya, minimalisme tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keuangan, karena menunjukkan nilai 0,00 yang berarti
di bawah 0,02, yang artinya tidak memiliki efek. Kalau yang kebahagiaan ini tadi efeknya itu besar dan yang frugal living juga. Selanjutnya di sini saya akan menguji poin yang D dan E menggunakan second order construct. Yang pertama kita konekkan dulu. Jadi kebahagiaan ini memediasi minimalisme terhadap kesejahteraan keuangan. Selanjutnya, kebahagiaan juga memediasi frugal living terhadap kesejahteraan keuangan. Kalau sudah, kita masuk ke calculate, PLSM algorithm, kemudian start calculation. Nah, kita di sini lihat yang outer loading dulu. Ini hasil outer loadingnya. Jadi yang berwarna merah itu nilainya di bawah 0,7 dan yang berwarna hijau itu nilainya di atas 0,70. Kemudian kita lihat yang construct reliability and validity ini untuk melihat nilai average-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai frugal living yaitu 0,380 di bawah 0,50, kemudian nilai kebahagiaan yaitu 0,562 di atas 0,50, kemudian kesejahteraan keuangan di bawah 0,50 dengan nilai 0,289, dan minimalisme di bawah 0,50 dengan nilai 0,449. Hal ini menunjukkan bahwa model di atas ini menggunakan model formatif, karena ketika diaplikasikan ke dalam model reflektif, itu tidak sesuai karena nilai AVE-nya itu di bawah 0,50, yang ini tadi, frugal living, kesejahteraan keuangan, dan minimalisme. Nah, setelah itu kita bisa menguji ke model yang formatif. Caranya itu, sebentar saya hapus dulu. Nah, selanjutnya ini arah panahnya itu kalau di formatif dibalik. Jadi diklik kanan, kemudian invert ini dibalik ke dalam. Selanjutnya ini juga. Ini juga dibalik semua. Ini juga. Nah, kemudian setelah dibalik kita konekkan lagi. Gini. Kemudian ke kesejahteraan keuangan. Begitu juga dengan frugal living. Nah, seperti ini. Setelah dikonekkan, kalau di model formatif itu harus di bootstrapping dulu. Jadi kita lakukan bootstrapping dulu. Start calculation. Oke. Selanjutnya kita pilih yang outer weight. Karena kalau di model yang formatif ini menggunakan outer weight bukan outer loading lagi. Nah, ini terus kita pilih yang ini. Ini nah, pada hasil tabel yang T statistik ini menunjukkan beberapa T statistik dan p-values ini menunjukkan beberapa angka yang berwarna merah dan hijau. Untuk
first order construct pada tes statistik dan p-value yang berwarna hijau menunjukkan hasil signifikan atau kurang dari 0,05. Selanjutnya, dan T statistiknya itu dengan nilai lebih dari 1,96. Nah, misalnya pada F1 frugal living dengan T statistiknya 3,614 dan p-value-nya dengan 0,00. Nah, itu menunjukkan bahwa F1 frugal living itu signifikan dan begitu juga dengan yang lainnya. Apabila angkanya berwarna merah, misalnya pada F12, itu tidak sesuai dengan p-value-nya kurang dari 0,05 dan T statistiknya lebih dari 1,96. Maka perlu mempertimbangkan apakah konstruk tersebut benar-benar relevan dalam membentuk second order construct atau ada yang dihilangkan, seperti itu. Selanjutnya, setelah melakukan bootstrapping, itu melihat nilai VIF pada collinearity statistik. Nah, ini nilainya. Di sini menunjukkan warna hijau semua, berarti artinya nilai VIF ini di bawah 0,0. Ini harus kurang dari 5. Jika nilai VIF ini tinggi, maka ada korelasi yang sangat tinggi antar first order construct yang justru bermasalah untuk model formatif, sehingga diperlukan untuk menggabungkan, menghilangkan atau mendefinisikan ulang first order construct tersebut. Nah, kemudian pada hasil tabel VIF ini menunjukkan angka yang hijau, artinya nilai di bawah 5 sehingga dapat menghindari masalah multikolinearitas. Nah, kesimpulannya untuk poin yang D dan E, kebahagiaan itu memediasi pengaruh minimalisme terhadap kesejahteraan keuangan, dan minimalisme secara tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan keuangan, namun sebaliknya minimalisme membuat kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itulah yang mendorong persepsi terhadap kesejahteraan keuangan. Kemudian untuk poin yang E, kebahagiaan itu memediasi pengaruh frugal living terhadap kesejahteraan keuangan. Nah, frugal living tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan keuangan, namun sebaliknya, frugal living itu meningkatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itulah yang kemudian menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.